Sahabat Aspek Sindo, kita berjumpa kembali di podcast Aspek Sindo bersama Membangun Maritim Indonesia. Yang lalu kita tentu sudah mendengarkan penjelasan umum ya terkait dengan istilah-istilah yang akan muncul dalam RUU Daerah Kepulauan itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk pada pasal kedua. Ya. Pasal 2 ini tentu ini akan membahas terkait dengan asas-asas dan tujuan. Nah, seperti apa asas dan tujuan dari RUU Daerah Kepulauan itu sendiri? Ya. Kita akan kupas tuntas. Yang pertama, poin A. Undang-undang ini diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum. Jadi, RUU Daerah Kepulauan ini ada kepastian hukum. Nah, sahabat Aspek Sindo, selain kepastian hukum, itu ada desentralisasi, kemudian rekognisi, kemudian keadilan, kemudian kearifan lokal, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, keterpaduan, keberlanjutan, dan proporsionalitas. Nah, ini asas-asas yang harus dipenuhi oleh negara jika RUU ini sudah disahkan menjadi undang-undang. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan kepastian hukum? Nah, kepastian hukum dalam RUU Daerah Kepulauan ini adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah kepulauan memberi kepastian yang menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah di wilayah kepulauan. Kemudian desentralisasi. Yang dimaksud desentralisasi dalam pasal kedua ini adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Jadi daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengelola daerahnya masing-masing, terutama yang berbasis kepulauan dan pesisir yang punya garis pantai. Kemudian rekognisi. Yang dimaksud dengan rekognisi adalah adanya pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman dan kekhususan realitas geografis kepulauan dan sosio-budaya kemaritiman, termasuk masyarakat dan kearifan lokal, terutama masyarakat hukum adat di daerah-daerah berbasis wilayah kepulauan. Poin D, asas keadilan. Asas keadilan adalah berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang terhadap pemanfaatan sumber daya di wilayah kepulauan. Huruf E, asas kearifan lokal adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah kepulauan memberikan peluang bagi diterapkannya kebiasaan-kebiasaan yang mendorong pertumbuhan pembangunan berdasarkan karakteristik wilayah kepulauan masing-masing yang berfungsi untuk melindungi lingkungan dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya, asas akuntabilitas adalah pengelolaan wilayah kepulauan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah asas partisipasi masyarakat. Nah, di dalam RUU ini juga diatur terkait dengan partisipasi masyarakat. Apa itu? Adalah keterlibatan masyarakat dalam semua proses penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah kepulauan dan proses pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kepulauan. Huruf H, yaitu asas keterpaduan. Apa itu? Adanya integrasi kebijakan antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan daerah kepulauan. Asas keberlanjutan adalah pemanfaatan sumber daya harus dilakukan secara hati-hati dengan melihat keberlanjutan pembangunan untuk masa depan wilayah kepulauan. Yang terakhir adalah asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan. Jadi ada keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Sahabat Aspek Sindo, nah ada
ya, asas yang menjadi dasar dalam penyusunan undang-undang, ya, rancangan undang-undang daerah kepulauan. Nah, selanjutnya kita akan melihat pasal 3, ya, yaitu tujuan, ya. Yang pertama adalah menjamin kepastian hukum bagi pemerintah daerah di daerah kepulauan. Nah, ini penting nih. Ada kepastian hukum, kemudian bertujuan mengakui dan menghormati kekhususan dan keragaman karakteristik geografis dan sosial budaya daerah kepulauan. Kemudian mewujudkan pembangunan daerah kepulauan yang berkeadilan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah bertujuan memberikan perlindungan dan keberpihakan terhadap hak-hak masyarakat di daerah kepulauan. Jadi sesungguhnya RUU daerah kepulauan itu memberikan kepastian hukum, dan kepastian hukum yang diberikan di sini adalah tidak bertentangan dengan kearifan lokal atau budaya-budaya lokal. Nah, tentu ini kan biasanya menjadi ancaman penerapan sebuah aturan ketika dia diperhadapkan dengan kearifan-kearifan lokal tertentu yang selama ini sudah mendarah daging di daerah tersebut. Nah, ini hadirnya undang-undang ini juga memberikan kepastian hukum dan merawat kebinekaan, terutama di daerah yang karakteristiknya lebih khusus. Sahabat Aspek Sindo, kita lanjut di bab selanjutnya.